1. Final Euro edisi tahun 2000. Grand Final Euro edisi tahun 2000 mempertemukan dua tim besar sepak bola Eropa, yaitu Prancis dan Italia. Laga final yang digelar di Stadion De Kuil, kota Rotterdam, Belanda, dipimpin oleh wasit Ander Vries dari Swedia, pada tanggal 2 Juli tahun 2000. Prancis kala itu diperkuat para pemain veterannya, sebut saja Fabien Barthez yang menjaga sarang Prancis, Didier Deschamps sebagai gelandang tengah, Zinedine Zidane sebagai gelandang serang Les Bleus, dan Thierry Henry di posisi sayap kiri. Sementara itu, di kubu Italia, Gli Azzurri diperkuat skuad yang tidak kalah jauh dari Prancis. Mereka adalah Francesco Toldo di bawah gawang Gli Azzurri, Fabio Cannavaro di jantung pertahanan Italia, Paolo Maldini di sayap kiri, dan Francesco Totti di lini serang tim negeri pizza tersebut. Pada laga final ini, Italia berhasil unggul terlebih dahulu di babak kedua, tepatnya pada menit ke-55 lewat sepakan Marco Del Vecchio. Namun, keunggulan Italia tersebut tidak bisa ditahan pasukan Gli Azzurri, sebab, di menit pertambahan waktu, tepatnya menit ke-90+4, Sylvain Wiltord keluar sebagai pahlawan Prancis yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Karena berakhir imbang di waktu normal, kedua tim terpaksa melanjutkan laga di babak extra time. Di babak extra time, Prancis memiliki keberuntungan. Tepatnya di menit ke-103, adalah David Trezeguet yang mengubah kedudukan nasib Prancis untuk unggul atas Italia melalui sepakan ke arah sudut atas gawang Italia. Dalam pertandingan ini, Italia memang setidaknya memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukannya di babak kedua extra time. Namun, karena adanya peraturan golden goal, pertandingan otomatis diakhiri oleh wasit, setelah gol emas Trezeguet bersarang ke gawang Francesco Toldo. Dengan skor 2-1, sudah cukup melayakkan Prancis menjadi penguasa sepak bola Eropa di tahun 2000 yang lalu. 2. Final Euro edisi tahun 2004. Grand Final Euro edisi tahun 2004, mempertemukan tim favorit Portugal melawan tim yang tidak diunggulkan, yaitu Yunani. Laga final yang digelar di Stadion da Luz, kota Lisboa, Portugal itu dipimpin wasit Markus Merk dari Jerman pada tanggal 4 Juli tahun 2004 yang lalu. Skuad Portugal saat itu diisi pemain veteran seperti Ricardo Pereira sebagai kiper Portugal, Ricardo Carvalho di jantung pertahanan Seleção, ada Maniche di posisi gelandang tengah, dan Luis Figo di sayap kanan Portugal. Sedangkan pada skuad Yunani yang diisi oleh pemain yang tidak sekelas skuad Portugal, mereka adalah Antonios Nikopolidis yang menjaga sarang tim negeri dewa-dewi itu, ada Traianos Delas di pertahanan Yunani, Angelos Basinas dan Theodoras Zagorakis di posisi gelandang tengah, serta Angelos Charisteas di lini serang The Pirateship tersebut. Pada laga ini, Portugal yang diunggulkan menjadi favorit juara, mampu ditahan imbang Yunani hingga paruh waktu pertandingan. Di babak kedua, justru Yunani berhasil mendebitkan golnya ke sarang Ricardo pada menit ke-57, lewat sundulan Angelos Charisteas melalui umpan corner kick. Ingin menyamakan kedudukan, Portugal selalu memberi tekanan demi tekanan ke gawang Yunani, namun Portugal seakan-akan tak berdaya sebab Yunani yang telah unggul lebih dulu, memilih bertahan untuk mengantisipasi serangan dari Portugal. Hingga peluit panjang berbunyi skor tetap 1-0 untuk keunggulan Yunani atas Portugal. Tim berjuluk The Pirate tersebut keluar sebagai juara Euro edisi 2004 untuk gelar perdananya. Tiga. Final Euro edisi tahun 2008. Grand Final Euro edisi tahun 2008 adalah final Euro yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni tahun 2008 yang lalu di Stadion Ehrenschapel, kota Wina, Austria. Timnas finalisnya adalah Jerman dan Spanyol. Laga final ini dipimpin wasit Roberto Rossetti dari Italia. Spanyol kala itu diisi para skuad seperti Fernando Torres, Andres Iniesta, dan Ramos Muda, sedangkan Jerman diisi skuad seperti Jens Lehmann, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Frans Thomas, dan Michael Ballack.
Spanyol terlihat lebih berperan dalam memegang jalannya pertandingan dalam laga tersebut. Bahkan, Spanyol lebih banyak melepaskan tendangan ke arah gawang Der Panzer. Berkali-kali kiper Jerman, Jens Lachmann tampak direpotkan untuk mengamankan gawangnya dari ancaman serangan Spanyol. Namun, gol tunggal Fernando Torres di menit ke-33 sudah cukup buat tim julukan negeri Matador itu melangkah sebagai pemenang Euro 2008. Dari umpan terobosan Xavi, Torres menerobos ke kotak penalti Jerman, lalu ia menyontek bola melewati hadangan Jens Lachmann. Melalui kemenangan ini, Spanyol meraih gelar juara untuk kedua kalinya setelah penantian puluhan tahun. Final Euro edisi tahun 2012. Grand Final Euro edisi tahun 2012 adalah laga final kejuaraan Eropa yang digelar di Stadion Olimpiade, kota Kiev, Ukraina pada tanggal 1 Juli tahun 2012 yang lalu. Timnas finalisnya kala itu adalah mempertemukan timnas Spanyol dengan timnas Italia. Laga yang memperebutkan Piala Eropa tahun 2012 itu dipimpin oleh wasit Pedro Proença dari Portugal. Timnas Spanyol kala itu diperkuat skuad seperti Pique, David Silva, Xabi Alonso, Ramos, Xavi, dan Andres Iniesta. Sedangkan di kubu Italia diperkuat Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, dan Mario Balotelli. Pada laga final ini, tim berjuluk La Furia Roja itu berhasil melibas Gli Azzurri dengan skor 4-0. Gol negeri Matador itu masing-masing dicetak oleh David Silva di menit ke-14. Jordi Alba di menit ke-41. Fernando Torres pada menit ke-84. Dan gol penutup Spanyol via Juan Mata pada menit ke-88. Hasil kemenangan ini membuat timnas Spanyol sebagai timnas yang bisa mempertahankan gelar Euro untuk pertama kalinya. 5. Final Euro edisi tahun 2016. Grand Final Euro edisi tahun 2016 adalah pertandingan final sepak bola Eropa yang berlangsung pada tanggal 10 Juli tahun 2016 yang lalu di Stadion de France, kota Saint-Denis, Prancis. Laga final Euro kali ini mempertemukan Portugal dengan tuan rumah Prancis yang dipimpin oleh wasit Mark Clattenburg dari Inggris. Prancis kala itu diperkuat oleh Dimitri Payet, Antoine Griezmann, Paul Pogba dan Hugo Lloris. Sedangkan tim Selecao diperkuat skuadnya seperti Nani, Cristiano Ronaldo, dan Rui Patricio. Dalam final ini, pertandingan berakhir imbang dengan skor 0-0 setelah berlaga 90 menit penuh, sehingga pemenangnya ditentukan melalui babak extra time. Di babak extra time, Portugal berhasil menundukkan tuan rumah melalui gol semata wayang yang dicetak Eder di menit ke-109. Gol kemenangan yang dicetak Eder itu membuat Portugal keluar sebagai juara. Dan bagi mereka, kemenangan di final Euro 2016 merupakan gelar perdana Portugal saat mengikuti turnamen resmi FIFA. 6. Final Euro edisi tahun 2020. Grand Final Euro edisi tahun 2020 adalah laga partai puncak kejuaraan sepak bola Eropa yang berlangsung di Stadion Wembley, kota London, Inggris, pada tanggal 12 Juli tahun 2021. Final ini merupakan final ke-16 ajang Euro yang mempertemukan Italia dan Inggris di bawah kepemimpinan wasit Bjorn Kuiper dari Belanda. Italia diperkuat Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Insigne, Immobile, dan Chiesa. Inggris diperkuat Pickford, Maguire, Stone, Walker, Sterling, Kane, dan Mount. Pada final ini, Inggris unggul lebih dulu melalui sepakan keras Shaw di menit kedua. Namun Italia membalas gol tersebut melalui gol Bonucci di menit ke-67. Sehingga skor imbang 1-1 dan dilanjutkan via drama adu penalti. Pada adegan drama penalti, Berardi sukses cetak gol. Harry Kane sukses juga.
Belotti gagal nyetak. Maguire sukses nyetak. Bonucci sukses juga nyetak gol. Rashford gagal. Bernardeschi sukses ngegol. Sancho gagal. Jorginho wah gagalnya. Dan terakhir Saka wah gagal juga. Dengan hasil 3-2 adu akting di drama, tim negeri pizza itu akhirnya keluar sebagai sang juara penguasa sepak bola Eropa saat ini. Untuk kedua kalinya mereka membawa pulang Piala Euro ke negaranya untuk dipersembahkan kepada pendukung Italia, setelah puluhan tahun terakhir penantian mereka saat pernah juara tahun 1968 zaman dulu. Forza Gli Azzurri.